Ribuan orang antre sejak subuh. Tidak di depan konser artis terkenal, bukan antrian iPhone baru. Mereka rela berdiri berjam-jam di pelabuhan Batam. Tujuannya? Menyeberang ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk bertahan hidup. Yang mengejutkan, mereka datang dari negara yang selama ini kita kagumi. Negara dengan gedung pencakar langit. Negara dengan transportasi canggih. Negara yang konon lebih maju dari kita. Tapi kenapa sekarang mereka berbondong-bondong ke sini? Kenapa mereka rela menghabiskan waktu perjalanan hanya untuk belanja sabun dan beras di pasar kita? Data menunjukkan angka yang mencengangkan. Setiap hari ada 10.000 sampai 12.000 orang menyeberang ke Batam dari Singapura. Pas akhir pekan, angkanya melonjak sampai 25.000 orang. Sehari. Bayangkan, satu stadion penuh manusia datang setiap weekend. Dan ini baru Batam. Belum dihitung kota perbatasan lain seperti Entikong atau Nunukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Indonesia jadi tujuan mereka? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita? Halo semua, ini channel Asupan Otak. Di sini kita bedah fakta ekonomi yang bikin kalian paham kenapa Indonesia sekarang posisinya berbeda. Kalau kalian mau dapat insight tentang ekonomi yang aplikatif dan langsung bisa dipahami, pastikan subscribe channel ini sekarang. Nyalakan juga notifikasinya biar tidak ketinggalan update. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bagian 1, Batam jadi supermarket regional. Mari kita mulai dari yang paling kasat mata, fenomena di Pelabuhan Batam. Kalian pernah ke Batam? Coba datang ke Harbor Bay atau Batam Center di weekend. Pemandangannya beda total dari beberapa tahun lalu. Dulu pelabuhan ini ramai karena orang Indonesia mau ke Singapura. Sekarang terbalik. Data operasional pelabuhan per Januari 2026 menunjukkan fakta menarik. Kapal feri dari Singapura ke Batam berangkat setiap 20-30 menit sekali di jam sibuk. Jadwalnya seperti Transjakarta. Bayangin, kapal internasional jadwalnya sepadat itu. Operator seperti Batam Fast Ferry dan Majestic Fast Ferry sampai harus nambah armada. Permintaannya luar biasa tinggi. Pertanyaannya sederhana, mereka datang buat apa? Jawabannya lebih sederhana lagi. Mereka datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kalau kalian perhatikan barang bawaan mereka, kalian akan paham. Mereka tidak bawa tas golf, tidak bawa koper berisi baju liburan. Mereka bawa koper besar yang kosong saat datang, tapi penuh sesak saat pulang. Banyak yang bawa troli belanjaan, bahkan ada yang bawa karung. Isinya apa? Beras, minyak goreng, sabun, deterjen, bumbu dapur, bahkan obat-obatan. Barang-barang yang kita anggap biasa, barang yang kita beli tanpa mikir panjang di warung sebelah rumah. Tapi buat mereka, barang-barang ini adalah kebutuhan mahal di negara mereka sendiri. Mari kita bicara angka konkret biar kalian bisa membandingkan. Di Singapura, makan siang di food court dengan menu standar seperti nasi ayam atau nasi campur habis 15-18 dolar Singapura. Kalau dikurskan ke rupiah dengan nilai tukar Januari 2026, itu sekitar 180.000 sampai 215.000 rupiah untuk satu kali makan siang, menu biasa. Sekarang bandingkan dengan Batam atau kota-kota Indonesia lain. Nasi Padang komplit dengan lauk berlimpah, 25.000 sampai 35.000 rupiah. Ayam geprek dengan sambal yang pedas dan nasi pulen, harga yang sama. Selisihnya bisa 5 sampai 6 kali lipat. Ini bukan perbandingan yang kecil, ini gap yang sangat signifikan. Jadi wajar kalau mereka rela antre imigrasi. Wajar kalau mereka rela duduk di kapal feri 1 jam. Penghematan yang mereka dapat nyata banget. Saya kasih contoh yang lebih konkret lagi. Bayangkan ada seorang pensiunan di Singapura, sebut saja Pak Lim. Uang pensiunannya pas-pasan. Setiap bulan dia pusing mikirin belanja bulanan. Harga sabun cuci piring naik, harga pasta gigi naik, harga beras naik terus. Tapi sekarang setiap Sabtu, Pak Lim naik feri ke Batam. Dia bawa istrinya. Mereka belanja di supermarket Nagoya atau di pasar tradisional Jodoh. Mereka beli beras 10 kg, beli minyak goreng, beli sabun cuci piring, beli pasta gigi, bahkan potong rambut di sini.
Menurut testimoni yang sering muncul di media sosial, banyak warga Singapura yang bilang begini, "Di sini saya merasa kaya, uang saya cukup, penjualnya ramah, tidak jutek seperti di sana." Ini bukan cerita satu dua orang, ini cerita ribuan orang yang datang setiap hari. Dampak ekonominya buat kita luar biasa besar. Coba tanya abang taksi online di area pelabuhan, orderannya tidak pernah sepi. Pagi sudah ada yang pesan, siang masih ramai, sore tetap penuh. Mereka bisa dapat omset 2-3 kali lipat dibanding hari biasa. Tanya ibu-ibu warung makan di sekitar pelabuhan, dagangan habis lebih cepat. Mereka harus nambah stok bahan baku, omsetnya naik signifikan. Tanya pemilik toko kelontong atau minimarket, penjualan produk-produk kebutuhan pokok meningkat drastis, terutama produk dengan kemasan besar yang cocok buat dibawa pulang. Uang yang masuk ini langsung berputar di ekonomi rakyat kecil, tidak mengendap di rekening perusahaan besar, langsung ke tangan pedagang pasar, tukang ojek, tukang pijat, pemilik kios, dan pelaku UMKM. Inilah yang namanya ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Dan yang menarik, Batam sekarang tidak lagi cuma dikenal sebagai kawasan industri atau zona ekonomi khusus. Batam sudah berubah jadi supermarket regional, tempat orang dari berbagai negara datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini membuktikan satu hal penting, produk Indonesia punya daya saing yang kuat, harga terjangkau dengan kualitas yang bagus, kombinasi yang sulit ditandingi oleh negara lain di kawasan ini. Kita sering merasa minder dengan produk luar negeri. Kita sering mikir produk impor pasti lebih bagus. Tapi faktanya, warga negara maju justru berburu produk kita. Mereka percaya sama kualitas produk Indonesia. Ini adalah bukti konkret bahwa kita tidak perlu merasa inferior lagi. Tapi tunggu dulu, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa negara yang katanya maju, kok warganya sampai harus belanja ke Indonesia segala? Kenapa mereka tidak belanja di negara mereka sendiri yang konon lebih makmur? Nah, di bagian selanjutnya, kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik gemilap gedung pencakar langit mereka. Ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, sisi yang membuka mata kita tentang realitas sebenarnya. Bagian 2. Krisis biaya hidup di negara tetangga. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Kenapa warga negara tetangga sampai harus ke Indonesia untuk belanja kebutuhan pokok? Selama ini kita sering melihat negara seperti Singapura atau Malaysia sebagai contoh kesuksesan. Jalan rapi, gedung tinggi, teknologi canggih. Kita sering membandingkan dan merasa kecil hati. Tapi ada yang jarang kita lihat, biaya hidup yang mencekik. Mari kita mulai dari Singapura dulu. Data dari industri retail regional mencatat sesuatu yang mengejutkan. Selama periode 2024 sampai 2025, lebih dari 3.000 unit usaha retail dan kuliner di Singapura tutup permanen. 3.000 toko. Ini bukan angka yang kecil. Yang tutup bukan cuma warung kecil, banyak yang merupakan brand ternama yang sudah puluhan tahun beroperasi. Toko pakaian, restoran, kafe, toko serba ada. Satu persatu mereka gulung tikar. Kenapa bisa begini? Jawabannya sederhana, tapi brutal. Biaya operasional yang terus naik. Harga sewa properti komersial di Singapura sudah mencapai rekor tertinggi. Kalian bayangkan punya toko kecil di Orchard Road atau di dekat MRT. Sewa per bulannya bisa puluhan juta rupiah untuk satu toko kecil. Belum lagi gaji karyawan yang harus naik mengikuti biaya hidup. Belum lagi tagihan listrik dan air yang mahal. Semua biaya operasional ini harus ditanggung pengusaha. Akibatnya, mereka punya dua pilihan. Pertama, naikkan harga jual. Kedua, tutup usaha. Kalau harga dinaikkan, pembeli kabur karena terlalu mahal. Kalau harga tidak dinaikkan, pengusaha rugi karena biaya lebih besar dari pendapatan. Ini yang disebut dilema. Mau kemanapun, sama-sama susah. Akibatnya, konsumen jadi sangat selektif. Mereka hitung-hitungan setiap sen yang dikeluarkan. Mereka tidak bisa lagi belanja sesuka hati. Mereka harus mikir panjang setiap mau beli sesuatu. Dan solusi yang mereka temukan, belanja di luar negara mereka, belanja di Indonesia. Sekarang kita geser ke Malaysia. Situasi di Malaysia agak berbeda, tapi sama-sama menantang. Masalah utama mereka ada di utang negara dan melemahnya mata uang. Berdasarkan data ekonomi terkini per Januari 2026, rasio utang pemerintah Malaysia sudah melewati 65% dari PDB. Ini angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Bayangkan seperti ini.
Kalian punya penghasilan 10 juta per bulan, tapi utang kalian sudah 65 juta. Setiap bulan, sebagian besar gaji kalian habis buat bayar cicilan utang dan bunganya. Sisanya buat makan dan hidup sehari-hari jadi sangat terbatas. Itu yang terjadi dengan Malaysia sekarang. Akibatnya, pemerintah harus melakukan penghematan besar-besaran. Salah satunya dengan mengurangi subsidi. Dulu Malaysia terkenal dengan subsidi yang royal. Bensin murah, gula murah, listrik murah. Rakyatnya dimanja dengan berbagai subsidi. Tapi sekarang subsidi itu dipangkas. Harga bensin naik, harga listrik naik, otomatis harga barang-barang di pasar juga ikut naik. Dampaknya langsung terasa di dompet rakyat. Biaya hidup melonjak, daya beli menurun. Ditambah lagi dengan melemahnya ringgit Malaysia. Beberapa tahun lalu, 1 ringgit bisa ditukar 3.500 atau lebih. Sekarang, turun ke kisaran 3.200 sampai 3.250 rupiah per Januari 2026. Mungkin kalian mikir penurunannya tidak terlalu besar, tapi dalam ekonomi makro, pergerakan nilai tukar seperti ini punya dampak psikologis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap ringgit menurun. Sebaliknya, rupiah Indonesia menunjukkan ketahanan yang impresif. Kenapa rupiah bisa stabil? Ada beberapa faktor. Pertama, Indonesia punya surplus neraja perdagangan. Artinya nilai ekspor kita lebih besar dari impor. Kita lebih banyak jual barang ke luar negeri daripada beli barang dari luar negeri. Ini membuat permintaan terhadap rupiah tetap tinggi. Kedua, Bank Indonesia sangat disiplin menjaga inflasi. Mereka tidak asal cetak uang. Mereka tidak tergoda dengan kebijakan populis yang bisa merusak stabilitas ekonomi jangka panjang. Hasilnya, inflasi Indonesia per Januari 2026 tetap stabil di kisaran 2-3%. Ini angka yang sangat bagus, jauh lebih rendah dari banyak negara lain yang inflasinya sudah tembus 2 digit. Inflasi rendah artinya harga barang tidak naik gila-gilaan. Daya beli masyarakat tetap terjaga. Orang masih bisa beli kebutuhan sehari-hari tanpa harus gigit jari. Dan ini yang membuat Indonesia jadi menarik buat warga negara tetangga. Meskipun ringgit mereka melemah terhadap rupiah, harga barang di Indonesia tetap lebih murah dibanding harga barang di negara mereka sendiri yang sudah kena inflasi yang tinggi. Jadi mereka tetap untung kalau belanja di sini. Fenomena ini menciptakan arus belanja lintas batas yang masif. Di perbatasan seperti Entikong di Kalimantan Barat atau Nunukan di Kalimantan Utara, pemandangannya sama seperti di Batam. Warga Malaysia datang berbondong-bondong. Mereka belanja tekstil, baju, furniture, bumbu dapur, elektronik, bahkan furniture rumah tangga. Semuanya dibeli di Indonesia karena lebih murah dan kualitasnya bagus. Saya kasih contoh nyata lagi biar kalian bisa merasakan dampaknya. Bayangkan, ada seorang bapak dari Sarawak, sebut saja Pak Razak. Dulu dia sering pamer ke saudara-saudaranya di Indonesia tentang barang-barang bagus yang dia beli di Malaysia. Tapi, sekarang setiap bulan Pak Razak menyeberang ke Indonesia. Dia belanja beras dalam jumlah besar. Dia beli baju sekolah anak-anaknya. Dia beli perabotan rumah tangga. Ketika ditanya sama pedagang Indonesia, Pak Razak bilang dengan jujur, "Di tempat kami barang mahal sekali, pusing kepala. Di sini barang bagus, harga masuk akal, bisa hemat banyak." Cerita seperti ini berulang setiap hari di berbagai perbatasan Indonesia. Dan yang menarik, mereka tidak cuma cari murah. Mereka sadar bahwa produk Indonesia sekarang kualitasnya sudah naik kelas. Produk fashion lokal kita sudah bagus desainnya. Produk kosmetik lokal kita sudah setara dengan produk internasional. Kuliner kita apa lagi? Tidak perlu diragukan lagi. Jadi kombinasinya sempurna, kualitas bagus dengan harga terjangkau. Sekarang mari kita renungkan sebentar. Apa makna dari semua ini? Selama puluhan tahun, kita sering merasa inferior. Kita sering mikir hidup di negara maju pasti lebih enak. Gaji besar, kota bersih, hidup nyaman. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Gaji besar tidak ada artinya kalau harga barang lebih besar lagi. Kota bersih tidak menjamin kebahagiaan kalau setiap hari stres mikirin tagihan. Kemakmuran yang sesungguhnya bukan dilihat dari nominal gaji, tapi dari daya beli, dari kemampuan untuk hidup nyaman tanpa harus gigit jari setiap kali belanja. Dan dalam hal ini, Indonesia punya keunggulan yang nyata. Kita punya ekonomi yang berbasis pada sektor real, kita produksi barang sendiri, kita punya pertanian yang kuat, kita punya industri manufaktur yang berkembang. Semua ini membuat harga barang di Indonesia tetap terjangkau, tidak bergantung sepenuhnya pada impor yang harganya bisa naik turun tergantung nilai tukar. Ini adalah fondasi yang kuat, fondasi yang membuat kita bisa tetap stabil meskipun ada gejolak ekonomi global.
Tapi cerita ini belum selesai. Masih ada satu sektor lagi yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Sektor yang bahkan membuat Indonesia jadi destinasi utama bukan cuma buat belanja, tapi juga buat liburan, bisnis, dan investasi. Di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk menarik miliaran wisatawan dan triliunan rupiah devisa. Kita akan lihat data konkret yang menunjukkan Indonesia sedang dalam fase panen raya ekonomi. Tetap tonton, karena yang terbaik masih di depan. Bagian 3. Indonesia Panen Raya, Pariwisata dan Logistik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagian yang menunjukkan Indonesia tidak cuma jadi tempat belanja murah, tapi juga menjadi pusat ekonomi regional yang sesungguhnya. Mari kita bicara data pariwisata dulu. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per awal 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 14,5 juta kunjungan. Ini rekor baru, angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Dan yang lebih menarik, kenaikan paling signifikan justru datang dari tetangga terdekat kita. Wisatawan dari Malaysia naik 16%. Wisatawan dari Singapura naik 8%. Ini pertumbuhan yang sangat tinggi dalam 1 tahun. Tapi tunggu dulu, jangan kalian pikir mereka cuma datang buat jalan-jalan ke Bali atau Raja Ampat. Trennya sudah berubah total. Sekarang banyak yang datang ke Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau untuk tujuan yang lebih praktis. Mereka datang buat pertama, belanja bulanan, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kedua, perawatan kesehatan. Klinik gigi di Batam sekarang penuh dengan pasien dari Singapura. Kenapa? Karena biaya perawatan gigi di Singapura bisa 5-10 kali lipat lebih mahal. Scaling gigi di Singapura bisa habis $150 atau sekitar 1,8 juta rupiah. Di Batam, cuma 300-500 ribu rupiah dengan kualitas yang sama bagusnya. Ketiga, perawatan kecantikan. Salon, spa, dan klinik kecantikan di Batam dibanjiri pelanggan dari luar negeri. Harga treatmentnya jauh lebih terjangkau, tapi hasilnya memuaskan. Keempat, potong rambut dan grooming. Ini terdengar sepele, tapi faktanya banyak warga Singapura yang khusus datang ke Batam cuma buat potong rambut. Barbershop di Singapura bisa charge $40-$60 untuk sekali potong. Di Batam, 50-100 ribu rupiah sudah dapat hasil yang rapi. Kelima, kuliner. Ini sudah jelas, makanan Indonesia terkenal enak dan murah. Jadi mereka datang bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat menikmati makanan yang di negara mereka harganya selangit. Semua aktivitas ini menciptakan apa yang disebut ekonomi berbasis layanan, dan dampaknya luar biasa besar buat pelaku usaha lokal. Data lapangan menunjukkan sektor kuliner, perhotelan, dan transportasi di wilayah perbatasan mengalami pertumbuhan pendapatan hingga 25% secara tahunan. Seperempat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini bukan angka main-main. Bayangkan, kalian punya warung makan kecil di dekat pelabuhan. Dulu omset per hari mungkin 2 juta, sekarang bisa tembus 3-4 juta karena banyak pelanggan dari luar negeri. Atau kalian punya jasa transportasi online. Dulu dalam sehari mungkin dapat 10 orderan. Sekarang bisa 20-30 orderan karena turis yang datang butuh antar jemput kemana-mana. Semua ini adalah uang yang langsung masuk ke kantong rakyat kecil. Bukan ke perusahaan besar, tapi ke UMKM, ke pedagang pasar, ke tukang ojek, ke ibu-ibu pemilik warung. Ini yang namanya distribusi ekonomi yang merata. Sekarang kita bicara soal sektor logistik. Ini yang jarang dibahas tapi dampaknya sangat besar. Batam sekarang tidak cuma dikenal sebagai kawasan industri atau destinasi wisata. Batam sudah bertransformasi menjadi hub logistik global. Pelabuhan Batu Ampar sekarang sudah dimodernisasi total. Terminal peti kemasnya baru, sistem digitalnya canggih. Kren raksasa bergerak otomatis memindahkan ribuan kontainer setiap hari. Kenapa ini penting? Karena banyak perusahaan multinasional yang tadinya menempatkan gudang distribusi mereka di Singapura atau Malaysia, sekarang mulai pindah ke Batam. Alasannya sederhana, efisiensi biaya.
Di Singapura atau Malaysia, biaya sewa gudang sangat mahal. Biaya operasional juga tinggi. Tapi di Batam, dengan infrastruktur yang sudah setara, biayanya jauh lebih kompetitif. Jadi perusahaan-perusahaan ini mulai menghitung ulang. Kenapa harus bayar mahal kalau bisa dapat layanan yang sama dengan harga lebih murah? Hasilnya, investasi di sektor logistik Batam terus meningkat. Banyak gudang besar dibangun. Banyak perusahaan logistik internasional membuka kantor cabang di sini. Dan dampaknya, lapangan kerja meningkat, pekerja lokal terserap, ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Belum lagi efek multiplier atau efek berganda dari semua aktivitas ini. Ketika ada gudang logistik baru, pasti butuh pekerja. Pekerja butuh tempat tinggal. Muncullah kos-kosan dan kontrakan. Pekerja butuh makan. Muncullah warung-warung makan di sekitar area industri. Pekerja butuh hiburan. Muncullah kafe dan tempat nongkrong. Satu investasi besar menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Ini yang membuat ekonomi Indonesia di tahun 2026 sangat dinamis. Pertumbuhan ekonomi kita stabil di kisaran 5,1 sampai 5,3%. Di saat ekonomi global cuma tumbuh 2-3%, kita bisa tumbuh di atas 5%. Ini angka yang sangat bagus. Dan yang penting, pertumbuhan ini bukan cuma di atas kertas, bukan cuma angka statistik, tapi pertumbuhan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalian bisa lihat sendiri, jalan-jalan di kota besar makin ramai, mal tidak sepi, restoran dan kafe penuh pengunjung, online marketplace terus berkembang, UMKM makin banyak yang go digital. Semua ini adalah tanda bahwa ekonomi kita sehat dan produktif. Sekarang mari kita bandingkan lagi dengan negara tetangga. Sementara banyak toko di Singapura tutup karena biaya operasional tinggi, toko-toko di Indonesia justru berkembang. Bahkan banyak brand lokal Indonesia yang sekarang mulai ekspansi ke negara tetangga. Kalau kalian jalan-jalan ke mall di Kuala Lumpur atau Bangkok, coba perhatikan label produknya. Banyak yang bertuliskan Made in Indonesia. Sepatu, baju, tas, makanan olahan, kosmetik. Produk Indonesia sekarang mengisi rak-rak toko di kawasan regional. Ini adalah kebanggaan yang luar biasa. Dulu kita selalu jadi pasar buat produk asing. Sekarang kita jadi produsen yang produknya dicari oleh negara lain. Dan ini semua berkat beberapa faktor. Pertama, program hilirisasi yang dilakukan pemerintah. Kita tidak lagi hanya jual bahan mentah, kita olah sendiri menjadi barang jadi yang nilai tambahnya lebih tinggi. Contoh paling jelas adalah nikel. Dulu kita cuma jual biji nikel mentah, harganya murah, keuntungannya kecil. Sekarang kita olah menjadi baterai kendaraan listrik. Nilai jualnya jauh lebih tinggi, keuntungannya berlipat-lipat. Kedua, kualitas produk lokal yang terus meningkat. Produsen Indonesia sekarang sudah paham standar internasional. Mereka invest di riset dan pengembangan. Mereka perbaiki kualitas packaging. Mereka tingkatkan kontrol kualitas. Hasilnya, produk Indonesia sekarang bisa bersaing dengan produk impor. Bahkan dalam banyak kasus, produk kita lebih bagus dengan harga lebih terjangkau. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap UMKM dan industri kreatif. Ada banyak program pelatihan, ada kemudahan akses pembiayaan, ada bantuan pemasaran digital. Semua ini membantu pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Dari yang tadinya cuma jual di pasar lokal, sekarang bisa jual sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, mindset masyarakat Indonesia sudah berubah. Dulu kita sering minder sama produk lokal. Kita lebih percaya produk impor. Tapi sekarang kesadaran akan produk lokal sudah meningkat pesat. Kampanye Bangga Buatan Indonesia atau Indonesia Banget mulai membuahkan hasil. Masyarakat lebih bangga pakai produk dalam negeri. Mereka sadar bahwa dengan beli produk lokal, mereka membantu ekonomi rakyat sendiri. Jadi sekarang kalian sudah paham kan kenapa Indonesia posisinya berbeda di tahun 2026? Kita bukan lagi cuma tujuan wisata. Kita bukan lagi cuma pasar buat produk asing. Kita sudah jadi pusat ekonomi regional yang sesungguhnya. Wisatawan datang membawa devisa, investor datang membawa modal, produk kita laku di pasar internasional, logistik kita jadi tulang punggung distribusi regional. Semua ini terjadi bersamaan,
Dan dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan yang tidak cuma dinikmati oleh segelintir orang kaya, tapi dirasakan sampai ke tingkat grassroots, sampai ke rakyat kecil. Tapi cerita kita belum selesai. Masih ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Dengan semua pencapaian ini, apa yang harus kita lakukan ke depan? Bagaimana kita menjaga momentum ini, dan apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Di bagian terakhir, kita akan bahas strategi konkret dan mindset yang perlu kita bangun buat memastikan Indonesia terus maju. Tetap tonton sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang akan menentukan apakah semua pencapaian ini cuma momentum sesaat atau bisa jadi fondasi jangka panjang. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Kenapa ekonomi Indonesia bisa sekuat ini? Jawabannya ada pada satu konsep, ekonomi berbasis sektor real. Apa maksudnya? Sederhana saja, ekonomi kita tidak bertumpu pada sektor finansial atau jasa semata. Kita punya basis produksi yang nyata. Kita produksi barang fisik yang dibutuhkan orang. Dari makanan, pakaian, furniture, elektronik, sampai kendaraan, kita bikin sendiri. Kenapa ini penting? Karena ketika ada gejolak ekonomi global, negara yang bergantung pada sektor finansial akan langsung terdampak. Ketika Wall Street atau bursa saham global anjlok, ekonomi mereka ikut goyang. Tapi Indonesia, kita lebih stabil. Kenapa? Karena rakyat kita tetap butuh makan, tetap butuh baju, tetap butuh tempat tinggal, dan semua kebutuhan itu diproduksi di dalam negeri. Ini yang membuat daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga. Meskipun ada inflasi global, dampaknya tidak separah negara yang bergantung sepenuhnya pada impor. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa tabungan masyarakat kelas menengah Indonesia tetap stabil, bahkan ada tren peningkatan. Ini tandanya orang masih punya kemampuan untuk menyisihkan uang. Tidak semua habis untuk konsumsi. Sekarang mari kita bicara tentang infrastruktur. Salah satu faktor yang membuat Indonesia menarik bagi investor dan wisatawan adalah perbaikan infrastruktur yang masif. Coba lihat sekarang, Jakarta punya MRT yang terus dikembangkan. LRT Jabodebek sudah beroperasi dan terintegrasi dengan sistem transportasi lain. Kereta cepat Jakarta-Bandung sudah jalan. Jalan tol terus dibangun menghubungkan kota-kota besar. Pelabuhan-pelabuhan dimodernisasi. Bandara-bandara diperluas. Semua ini bukan cuma buat gengsi. Ini adalah investasi produktif yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan transportasi yang bagus, barang bisa dikirim lebih cepat dan murah. Orang bisa mobilitas lebih mudah. Waktu yang terbuang di jalan berkurang, produktivitas meningkat. Dan yang terpenting, infrastruktur ini tidak cuma dibangun di Jakarta atau kota besar, tapi sampai ke daerah-daerah terpencil. Jalan Trans Papua terus dibangun. Jembatan menghubungkan pulau-pulau. Listrik masuk ke desa-desa terpencil. Ini adalah bukti nyata pemerataan pembangunan. Bukan cuma Jakarta yang maju, tapi seluruh Indonesia. Sekarang pertanyaan penting, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk memaksimalkan momentum ini? Pertama, dukung produk lokal. Ini bukan cuma slogan kosong, ini adalah tindakan nyata yang punya dampak besar. Setiap kali kalian beli produk lokal, kalian memutar roda ekonomi rakyat kecil. Uang kalian akan menjadi gaji pekerja pabrik, akan jadi pendapatan petani, akan jadi omset UMKM. Tapi kalau kalian beli produk impor yang sebenarnya bisa digantikan produk lokal, uang itu keluar dari negara, tidak berputar di ekonomi kita. Jadi mulai sekarang, sebelum beli sesuatu, coba cek dulu, apakah ada produk lokal yang kualitasnya setara. Kalau ada, pilih produk lokal. Kedua, tingkatkan skill dan produktivitas. Ekonomi yang kuat butuh SDM yang berkualitas. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Sekarang zamannya informasi gratis di internet. Kalian bisa belajar apapun, dari coding, desain grafis, digital marketing, sampai pertanian modern. Tingkatkan kemampuan kalian, jangan cuma jadi konsumen, jadilah produsen, jadilah creator. Ketiga, jangan mudah terprovokasi dengan narasi negatif tentang ekonomi Indonesia. Memang betul, masih ada banyak masalah, masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran, masih ada ketimpangan. Tapi itu bukan berarti kita tidak maju. Data sudah bicara, fakta sudah jelas, Indonesia sedang dalam tren positif. Yang kita butuhkan sekarang adalah mindset yang positif juga.
percaya pada kemampuan bangsa sendiri, dukung produk lokal, ikut serta membangun ekonomi. Kalau kita semua punya mindset seperti ini, saya yakin Indonesia akan terus tumbuh, akan terus maju, akan jadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di tingkat global. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Mari kita rangkum poin-poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, ribuan warga negara tetangga datang ke Indonesia setiap hari bukan untuk liburan, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia punya daya saing kuat dengan harga terjangkau dan kualitas bagus. Kedua, negara-negara tetangga sedang menghadapi krisis biaya hidup yang serius. Inflasi tinggi, biaya operasional mahal, dan daya beli menurun. Sementara Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dan inflasi tetap rendah. Ketiga, Indonesia sedang panen raya di sektor pariwisata dan logistik. Wisatawan meningkat drastis, investasi mengalir deras, dan ekonomi tumbuh konsisten di atas 5%. Keempat, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada sektor real yang kuat. Kita produksi sendiri kebutuhan kita. Ini membuat kita lebih resilient terhadap gejolak ekonomi global. Dan kelima, yang terpenting adalah mindset. Kita harus percaya